Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Film ini berlatar di Inggris pada abad pertengahan. Di awal film, kita dikenalin sama putri raja yang cantik, Lady Marian. Dia lagi ada di dalam kamar mandi kerajaan sambil bernyanyi dengan merdu. Pelayannya, Broomhill, datang ngedekatin nyuruh dia buat segera siap. Pas Lady Marian bangun dari bak mandi, ketengoklah kalau dia pakai kolor besi gembok kesucian. Ternyata bapaknya sang raja ingin ngelindungin sang putri dari orang jahat. Makanya itu dia ngamanin aset donat pink pakai kolor gembok. Tapi kuncinya udah hilang pula. Jadi Lady Marian berusaha nyari pria yang bisa ngebuka gemboknya. Abis itu kita dikasih tengok ada sekelompok pria joget-joget pakai musik hip hop. Salah satu penari nyanyiin tentang Pangeran John dan Sheriff Rottingham yang udah ngambil alih wilayah Inggris. Kemudian mereka dua juga berbuat nggak adil dan maksa rakyat untuk bayar pajak yang mahal. Di tempat lain, di penjara Khalil, Yerusalem, kita dikenalin dengan karakter utama film ini, Robin Hood. Dia ditangkap karena ikut serta dalam perang salib. Makanya itu dia dimasukkan ke penjara tersebut. Salah satu penjaga nanyain siapa yang udah ngirim dia ke situ. Tapi Robin gak mau ngasih tahu. Dipakailah penjepit lidah biar mau ngomong ya kan. Namun percuma aja, Robin tetap nolak ngasih tahu. Penjaga jadi capek dan akhirnya Robin dirantai diletakin di samping tahanan lain bernama Asnis. Si penjaga bilang bakalan balik lagi buat ngeinterogasi. Saling kenalanlah orang ini dua. Dan gak berapa lama udah jadi teman aja. Mereka langsung buat rencana kerjasama untuk kabur. Ditunjang sama-sama batang besi yang terikat di rantai. Dan beruntung kali borgol jadi rusak. Akhirnya mereka bisa ngebebasin diri. Mereka juga bebasin semua orang yang ada di penjara. Dan karena saling kerjasama, semua tahanan bisa kabur melalui ventilator penjara. Di adegan berikutnya, Robin dan Asnis lagi berada di pantai. Robin ngucapin terima kasih karena udah bantuin dia melarikan diri. Sebagai tanda persahabatan, dia janji bakalan ngasih bantuan dengan cara apapun. Ngedengar hal tersebut, Asnis ngeluarin sebuah foto putranya, Asu. Dikasih foto itu ke Robin. Dia minta untuk jagain putranya yang berada di Inggris. Ya si Robin terkejut, kok bisa pula anaknya ada di Inggris? Rupanya si Asu lagi ngikutin program pertukaran mahasiswa. Gak mau ngingkarin janji, nanti kalau jumpa di Inggris Robin akan ngejaga putranya. Akhirnya Robin pun pergi ninggalin negara itu. Namun gak disangka paten kali dia ini. Bukannya naik perahu kayak orang normal, tapi dia malah berenang dari Yerusalem ke Inggris. Apa nggak gila kali itu ya kan? Setelah sampai, dia naik kuda dan langsung pergi menuju ke rumahnya. Nggak disangka, di tengah jalan dia nengok ada beberapa tentara lagi mukulin seorang bocah Afrika. Robin dengan cepat mastiin kalau itu adalah Asu. Soalnya nggak ada orang Afrika lain di tempat itu. Oh, langsung bergegaslah diselamatinnya. Dengan keterampilan gaya bertarung yang patut dicontoh, dia bisa ngalahin semua prajurit sendirian. Abis itu mereka berdua naik ke atas kuda dan ngelanjutin perjalanan ke rumah Robin di Locksley Hall. Namun gak taunya pas udah sampai di sana mereka nengok kalau rumahnya lagi ditarik seorang pria. Oh, jadi emosi gondok lah si Robin. Dia nanya ke Uwa itu apa yang udah terjadi. Si Uwa ini hanya nunjukin sebuah gulungan. Dan saat dibaca, Robin jadi tahu kalau Pangeran John udah nyita rumahnya karena nggak bisa bayar pajak tepat waktu. Walaupun Robin udah ngasih alasan kalau nggak mungkin baginya untuk bayar pajak karena saat itu lagi di penjara Yerusalem, tapi Uwa ini nggak mau tahu apapun alasannya dan dia tetap ngambil paksa rumah itu. Robin jadi sangat sedih, namun nggak disangka dia nengok pembantunya Blinkin yang lagi beol. Mereka tampak bahagia bisa bertemu kembali setelah sekian lama nggak jumpa. Namun mendadak hati Robin jadi hancur pas dia tahu kalau bapaknya udah mati. Dan kabar yang lebih buruk lagi, Blinkin ngasih tahu kalau mamanya, adiknya, anjing, kucing, dan ikan mas juga udah mati saat dia lama pergi ninggalin rumah. Kemudian dia ngasih liontin, peninggalan terakhir bapak si Robin. Saat Robin nanya apa yang ada di dalamnya, Blinkin bilang kalau itu adalah kunci untuk buka harta termegah di seluruh negeri. Abis itu Robin pun ngenalin Asu ke Blinkin. Waktu orang ini bertiga lagi ngobrol, tiba-tiba aja dari dalam hutan muncul seorang bocil lari ke arah mereka. Robin nanya ke dia, kenapa pula sampai lari terbirit-birit. Si bocil bilang kalau dia lagi dikejar sama Sheriff Rottingham. Betul aja, gak berapa lama Sheriff datang sama anak buahnya. Dia minta buat nyerahin bocil itu. Tapi ternyata si Robin nolak permintaannya.
Langsung terjadilah pertengkaran di antara orang itu dua. Namun Robin ternyata berhasil mempermalukan Sheriff di depan anak buahnya. Sebelum mereka pergi dari sana, Robin ngucapin sumpah bakalan balas dendam ke Pangeran John. Sheriff Rottingham langsung nemuin Pangeran John. Dia nyampein perkataan Robin yang bakalan nyerang mereka. Di sini kita dikasih tahu kalau Pangeran John lagi ngegantiin sementara sebagai penguasa kerajaan karena abangnya sang raja lagi pergi mimpin perang salib. Namun bukannya jadi penguasa yang adil dan baik hati seperti abangnya, dia malah buat peraturan pajak yang mahal ke rakyat untuk keuntungan sendiri. Gara-gara pesan dari Robin tadi, ngebuat John jadi kembut ketakutan. Jadi dia pergi ke ruang bawah tanah untuk minta nasihat dari penyihirnya, Letrin. Dikasih tahulah masalahnya ya kan? John minta cara untuk ngalahin Robin. Si Letrin setuju mau bantuin, tapi sebagai imbalannya, dia minta John untuk bantuin berhubungan mantap-mantap dengan orang yang dia sukai, si Sheriff Rottingham. Walaupun John tahu betul kalau Sheriff najis sekali nengok si penyihir, dia tetap setuju dengan permintaannya. Di tempat lain, waktu Robin dan krunya lagi dalam perjalanan ke kastil, mereka dihentikan di jembatan sama preman sangar bernama Little Johnny. Robin minta baik-baik biar bisa lewat. Tapi si Little Johnny bilang kalau mereka harus bayar pajak jembatan dulu. Ya tentu aja si Robin nolak lah. Terjadi adu tongkat di antara orang itu dua. Walaupun badan kecil, tapi Robin berhasil ngalahin preman itu dan ngedorongnya masuk ke dalam sungai yang airnya dikit. Tapi yang anehnya, gara-gara Little Johnny nggak bisa berenang, dia mulai ngerasa tenggelam di genangan air. Awalnya Robin pikir itu cuma prank. Tapi ditengok si Little Johnny ketakutan kali tenggelam, akhirnya dia bantuin buat berdiri. Karena kebaikan itu, si preman jadi baik hati dan dia gabung ke dalam kru Robin. Sebelum pergi dari sana, Johnny manggil kawannya, Willy, yang kebetulan ahli pisau belati. Dengan jurus motong yang gila, dia bisa ngiris apapun yang ada di udara. Abis saling kenalan, mereka berlima mulai ngelanjutin perjalanan ke kastil. Sementara itu, Pangeran John dan Sheriff lagi ngadain pesta di dalam kastil. Keponakannya si John, Lady Marian, ikutan gabung dengan mereka berdua untuk ngamatin acara itu. Si Sheriff yang tergila-gila dengan kecantikan Marian mulai ngasih gombalan-gombalan maut. Tapi percuma aja, nggak mempan. Namun nggak disangka ya kan tiba-tiba aja Robin nerobos masuk dengan seekor babi gede di bahunya. Dan abis itu ditaruh ke meja kerajaan. John dan Sheriff sangat marah dengan gangguan tersebut. Tapi yang mengejutkan, Lady Marian malah terkesan dengan keberaniannya. Robin kemudian ngenalin dirinya ke Lady Marian, sekalian dicipuk juga tangannya. Hal tersebut ngebuat Sheriff semakin marah. Dia nantangin Robin buat berantem one by one. Tapi nggak taunya, si Sheriff bencong kali. Dia malah manggil anak buahnya juga. Robin bertarung dengan gagah berani selama beberapa menit. Tapi akhirnya dia kalah jumlah. Saat udah terpojok kali, mendadak kawan-kawan Robin nerobos pintu dan mulai nyerang para penjaga. Dalam waktu singkat aja, mereka berhasil ngalahin semua musuh. Seluruh tamu yang nengok hal itu jadi kagum. Apalagi si Lady Marian, senang kali dia. Sebelum pergi ninggalin tempat itu, Robin ngasih peringatan ke Pangeran John untuk ngurangi persenan pajak. Di adegan berikutnya, Little Johnny ngumpulin beberapa orang untuk ikutan demo. Tapi si Robin gagal menginspirasi mereka karena pidatonya ngebosanin. Malah mereka sampai ngantuk dengerin dia. Nengok hal tersebut, Asu nggak tinggal diam. Dipakai kacamata biar kelihatan kayak orang pintar. Ternyata cara itu berhasil. Cuma ngomong 3 kalimat aja, kerumunan orang itu jadi semangat kali buat demo. Dan akhirnya mereka setuju untuk ikutan bertarung dengan Robin ngelawan pemerintahan Pangeran John yang kejam. Keesokan paginya, semua pria berlatih sambil berpakaian kayak Robin Hood. Si Robin dan Willy mimpin pelatihan. Tapi orang-orang baru itu ternyata pauk kali. Bahkan ngalahin boneka aja nggak sanggup. Sementara itu di kastil, Sheriff ngundang mafia Italia bernama Don Giovanni untuk ngebunuh Robin. Si mafia itu juga datang sama 2 kawannya, Ezio si pembunuh bisu, dan Luca pemanah yang sering menang medali emas berkali-kali di lomba panahan. Selesai ngomong panjang kali lebar, mereka mutusin untuk make cara licik. Robin bakalan diajak ikutan kompetisi panahan yang akan diadakan di istana. Luca yakin bisa ngalahin dia. Saat banyak orang yang malu atas kekalahannya dan ngejekin dia pecundang, Ezio akan langsung membunuhnya secara diam-diam. Semangat kali orang itu berempat dengan rencana licik yang dibuat.
Gak taunya ternyata Lady Marian bisa ngedengar semua percakapan mereka dari balkon kamarnya. Dengan rasa panik dia segera bangunin Broomhill dan ngasih tahu tentang apa yang udah didengarnya tadi. Diskusilah orang ini dua bentar. Abis itu mutusin pergi diam-diam dari kastil buat peringatin Robin tentang bahaya yang akan datang. Lady Marian manggil kudanya. Dia nekat lompat dan berhasil mendarat dengan selamat. Tapi pas giliran Broomhill, kudanya malah ngejauh pula. Jadi terjatuhlah pantatnya ke lantai. Sakit kali tuh pasti. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai ke base camp Robin. Marian langsung ngasih tahu rencana jahat sheriff ke mereka. Awalnya Robin berjanji bakalan hati-hati biar bisa ngehindar dari masalah itu. Tapi pas Marian bilang kalau di istana akan ada penyelenggaraan lomba mana, Robin jadi mikir dua kali. Gak masalah hidupnya dalam bahaya. Kalau ada kompetisi panahan di dalamnya, dia harus tetap ngehadirin festival tersebut. Di malam itu, Robin gak sengaja ngadain pertunjukan untuk anak buahnya. Dia nyanyi di balik tirai dengan suara opera keisyanas. Pas dia mau ngeluarin pedangnya, seorang pemuda di sisi lain tirai nengok kalau Robin lagi mau ngeluarin pedang yang lain. Karena merasa malu kali, pertunjukan tadi gak dilanjutin. Ya jadi kecewa lah penonton. Abis itu Robin bawa Marian ke tempat yang sepi buat ngungkapin perasaan cintanya. Namun saat mereka mau cipokan, mendadak Marian teringat kalau donat pinknya lagi digembok sempak suci. Dia ngasih tahu kalau bapaknya terlalu protektif, makanya alat itu sengaja dipasangkan. Padahal Marian pengen bisa test drive dulu sebelum dia nikah. Walaupun gak bisa kayak gituan, Robin tetap mau cipokan dengannya. Tapi mendadak mereka diganggu sama Broomhill pula. Si pelayan nyuruh cepat-cepat pulang, kalau enggak mereka bakalan ketahuan. Di adegan film selanjutnya, kita dibawa ke istana, tempat kompetisi panahan yang akan dimulai. Beberapa pemanah yang jago udah datang dari seluruh negeri. Semua berharap bisa menangin hadiah utama, seperti yang diharapkan sama Robin yang juga udah tiba di situ. Nggak disangka anak buahnya ternyata lagi nyamar jadi wanita, sedangkan si Robin cosplay jadi kakek-kakek. Gak berapa lama kemudian, kompetisi pun dimulai. Dan hanya dua pria yang mampu mencapai sasaran. Kedua pria itu ya tentu aja si Luka dan Robin. Ditengok dari ciri-cirinya, si sheriff langsung tahu kalau pria tua itu adalah Robin yang lagi nyamar. Rupanya si Ezio lagi berondok di menara terdekat. Dia siap-siap mau nembak Robin. Waktu ronde pertama udah dimainkan, Luka dan Robin berakhir imbang. Mereka kemudian diperintahkan untuk main satu kali lagi. Robin yang pertama nembak, dan sekali lagi dia bisa tepat sasaran. Karena dipikir udah pasti menangin kompetisi itu, akhirnya Robin ngelepasin penyamarannya. Setelah nengok pria idamannya ternyata datang, Marian jadi sangat senang. Namun saat giliran si Luka nembak, gak disangka panah Robin terbelah jadi dua. Hal tersebut ngebuat banyak pendukung yang kecewa, dan mereka malah mulai bersorak untuk Luka. Bersamaan mereka juga ngejek si Robin, dia disebut sebagai pecundang. Si Robin ya jadi terbengong pauk. Seharusnya dia nggak kalah dalam kontes memanah. Dipikir ada kesalahan syuting, dia ngeluarin skrip naskah untuk ngecek apakah alur film memang seperti itu. Untungnya di skrip naskah, Robin nemu kalau dia punya satu kesempatan lagi buat manah. Nggak terima hal tersebut, Pangeran John dan Sheriff juga meriksa skrip naskah mereka biar jelas kayak mana alurnya. Nggak mau buang-buang waktu, Robin nyiapin panahnya. Namun pas mau nembak, Luka mendadak ngedorong dia, yang berakibat panah melesat ke atas. Tapi aneh kali, bisa pula panahnya belok. Abis itu ngelewatin seluruh penonton, dan akhirnya mendarat tepat sasaran. Yang aturan tadi dia kalah, sekarang Robin pun jadi pemenang. Saat Robin lagi ngerayain kemenangannya, sheriff yang sangat iri langsung merintahin anak buahnya buat nangkap dan ngeksekusi. Hal itu tentu aja ngebuat Lady Marian jadi khawatir ketakutan. Dengan rasa terpaksa dia janjiin bakalan menikah sama sheriff dengan syarat dia mau ngelepasin Robin. Ya tentu aja si biawak nggak mikir dua kali. Si sheriff terima lamarannya dan langsung ninggalin tempat itu untuk nyiapin pesta pernikahan. Gak disangka di adegan berikutnya kita dikasih tengok kalau Algojo lagi masang jerat di leher Robin. Sheriff jaga-jaga, mana tahu nanti Marian berubah pikiran. Gak pakai lama, sheriff muncul dengan seorang pendeta. Kemudian diikutin oleh Marian yang berpakaian cantik untuk acara pernikahan. Saat Robin nengok semua hal menyakitkan itu, upacara pernikahan pun akhirnya dimulai. Sheriff cepat-cepat langsung nerima sumpahnya. Tapi waktu giliran Marian, dia ragu buat ngucapin.
Hal tersebut ngebuat si asu punya kesempatan untuk motong tali Robin. Setelah berhasil lolos, langsung terjadilah pertempuran baku hantam. Namun waktu anak buah Robin lagi sibuk berantem dengan para penjaga, Sheriff pakai kesempatan itu nangkap Marianne dan dibawa paksa ke kamarnya. Tapi sialnya waktu mau ngelakuin cocok tanam, ketengok dia sempak besi yang tergembok. Sangkin udah pengen kali, si Sheriff sampai pakai mesin bor untuk ngebuka gemboknya. Tapi percuma aja, cara itu nggak berhasil. Gak disangka tiba-tiba aja Robin masuk ke ruangan itu. Dia langsung nantangin Sheriff buat berduel. Terjadilah baku hantam di antara orang ini dua. Waktu lagi laga pedang, liontin Robin ketarik dan jadi hancur. Gak taunya sebuah kunci muncul dari situ. Tapi bisa pula kunci itu jatuh tepat di gembok sempak besi. Jadi ternyata kan harta termegah di seluruh negeri yang dimaksud bapak si Robin adalah donat pink Lady Marianne. Sebentar aja orang itu dua terpesona dengan surga Marianne. Abis itu mereka lanjut bertarung lagi. Setelah berapa lama mereka adu pedang, Robin gak sengaja nikam perut Sheriff. Tiba-tiba aja penyihir Letrin datang ngedekatin dia. Si penyihir ngasih tahu kalau punya obat buat nyelamatin dari kematian. Namun dia punya syarat, obatnya bakalan dikasih kalau Sheriff bersumpah mau menikahinya. Gak ada pilihan lain daripada mati, akhirnya dia terpaksa nerima tawaran itu. Setelah berhasil diselamatkan, Sheriff pun ditarik sama Letrin buat dibawa langsung ke kamarnya. Syukurin, gak dapat donat pink, malah dapat donat expired pula. Nasib kau lah biawak. Di penghujung film, Robin dan Marianne akhirnya menikah di hadapan semua orang. Bersamaan, ternyata sang raja baru balik dari perang salib. Setelah tahu apa yang udah terjadi, dia ngutuk saudaranya yang udah kejam dan jahat ke rakyat. Dia langsung merintahin prajuritnya untuk bawa Jon ke penjara bawah tanah. Abis itu sang raja ngasih penghargaan ke Robin atas keberaniannya membela rakyat. Gak cuma dapat itu aja, raja pun ngembaliin rumah Robin yang disita kemarin. Peraturan kerajaan dibalikkan seperti awal. Semua pajak yang gak adil untuk rakyat dihapuskan. Setelah ngumumin hal tersebut, Robin dan Marianne pun akhirnya saling cipokan. Saat mau malam pertama, Robin nyoba buka kembali sempak gemboknya. Namun gak disangka macet pula. Di malam itu dia teriak-teriak nyuruh anak buahnya untuk nyari tukang kunci. Dan akhirnya film Robin Hood gak jelas ini pun tamat. Oke guys, demikian alur film Robin Hood Man in Tights tahun 1993. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin sering-sering ngupload channel ini. Oke? Ya udahlah dulu ya Terima kasih and